Shalom, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online di minggu ini. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu penyembahan yang berjudul Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kita dalam keadaan sehat dan sekarang kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah online ini. Kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Clarin dan Michelle. Sebelum itu, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Wakil Yesus. Dami bela
semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya mempersilakan teman-teman semua untuk duduk kembali dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Maria Bawan. Sebelum itu kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Tentunya sehat ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini. Kami datang kepada Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, hamba yang akan membawakan cerita. Tuhan mau penuhi hamba dengan roh-Mu yang kudus, dan anak-anak yang akan mendengar, Tuhan menolong mereka, sehingga biarlah lewat firman Tuhan mereka boleh lakukan di dalam hidup mereka tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, judul atau temanya, Aku Mengasihi Keluargaku. Aku mengasihi keluargaku. Anak-anak membuka Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba yang bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal, indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu
sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Demikian anak-anak pembacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini, di mana dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11, di mana Yusuf dan saudara-saudaranya saling membenci. Mereka adalah satu keluarga dan mereka satu dengan yang lain membenci. Ada iri hati dan terjadi pastinya ada pertengkaran. Nah, ini adalah salah satu cerita dalam Alkitab keluarga yang tidak saling menghargai. Nah, anak-anak, tema kita yang tadi sudah Ibu sampaikan, aku mengasihi keluargaku. Nah, anak-anakku, apa itu keluarga? Pastinya anak-anak sudah tahu keluarga itu apa. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dan itu disebut dengan keluarga inti. Nah, anak-anak, keluarga adalah pemberian Tuhan. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tuhan tidak membiarkan kamu hidup di dunia ini seorang diri. Bisa bayangkan kalau kita hidup sendiri, kan tidak mungkin. Untuk itu kita harus menyayangi keluarga kita. Kemudian anak-anak, untuk itulah kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan keluarga yang ada. Nah, bersyukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan banyak cara. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, anak-anak bisa berdoa. Doakan keluarga. Doakan ayah, doakan ibu, dan doakan kakak adik dan semua keluarga kita. Yang kedua yaitu bernyanyi. Kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu bahagia dengan menyanyi dengan puji-pujian sekolah minggu. Yang berikut adalah membantu ayah dan ibu, mungkin dengan menjaga adik, atau yang sudah bisa mencuci piring, atau yang lain bisa menyapu. Nah, itu adalah salah satu contoh bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa, bernyanyi, dan membantu orang tua. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan lihat beberapa ciri atau sikap dari orang yang atau anak yang mengasihi keluarga. Yang pertama adalah tidak boleh bersungut-sungut. Ya, yang berikut tidak bersungut-sungut. Nah, seperti apa anak yang suka bersungut-sungut dalam rumah tangga, dalam keluarga? Ya, mama panggil, anak sini. Mama ini panggil-panggil terus. Nah, itu tidak boleh. Mama kasih tahu, marah, tegur, dia bersungut-sungut. Mama ini marah saya terus, saya tidak mau makan, dan lain sebagainya. Nah, itu bersungut-sungut. Nah, sikap seperti ini sebagai anak yang menyayangi keluarga tidak boleh dilakukan. Yang kedua apalagi, yaitu tidak memprotes dan melawan perintah orang tua. Dan kadang mama bilang, nak tolong cuci piring, nak tolong simpan mainan, mama suruh-suruh terus. Nah, itu tidak boleh. Sebagai anak yang menerima ataupun menyayangi keluarga, dia harus menuruti perintah orang tua. Perintah orang tua itu pasti yang baik. Nah, untuk itu anak-anakku ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu menyayangi orang tua dan bersikap lemah lembut. Menyayangi orang tua dengan sikap lemah lembut dan sopan. Nah, jika ayah, ibu memanggil kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus menjawabnya dengan sopan, dengan lemah lembut. Misalnya dipanggil, Ina, iya mak. Pak Markus, iya pak. Nah, itu jangan diteriakin lagi, mana panggil-panggil apa, bapak panggil-panggil apa. Nah, itu artinya anak yang
tidak sopan. Dan itu tidak boleh dilakukan. Yang berikut anak-anakku, kita harus menyayangi keluarga kita, ayah, ibu, dan anak, kakak, adik. Dan yang berikut, kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita tidak sadari kita melakukan kesalahan. Kita sebagai anak minta maaf. Kita sebagai adik atau sebagai kakak harus minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang mama suruh, tapi kita melawan. Mama suruh-suruh terus, saya mau pergi main. Lalu tidak mau lakukan perintah ayah atau ibu, lalu pergi main. Nah, begitu sudah melakukan kesalahan. Nah, harus datang minta maaf. Pak, mak, saya minta maaf. Tadi saya sudah melawan mama dengan bapa. Kita harus minta maaf. Dan yang berikut adalah sikap yang keempat. Mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga, anak-anak melakukan kesalahan. Mungkin melawan papa, tidak dengar-dengaran, suka membantah, kemudian suka melawan kakak, atau suka mengganggu adik. Nah, ini harus datang meminta maaf kepada siapa yang kita bersalah. Karena jika kita tidak meminta maaf, maka itu akan terjadi kebencian terus. Dan kalau kita membenci terus, itu adalah dosa. Kita berdosa. Nah, baik anak-anakku, yang berikut, yang kelima, sikap yang kelima adalah selalu bersyukur apapun keadaan keluargaku. Jadi entah sehat, entah sakit, entah ada berkat, entah tidak ada berkat, dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur pastinya kepada Tuhan. Jangan selalu mengeluh, aduh ini mah apa ini, kita hanya begini saja, makan apa ini. Nah, tidak boleh. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang ada kita syukuri. Untuk itu anak-anak, mari kita selalu mau belajar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam keluarga kita. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih, sebagai anak yang menyayangi keluarga, mari kita lakukan kelima hal. Yang pertama tadi, tidak boleh bersungut-sungut. Yang kedua, tidak memprotes dan melawan perintah orang tua. Dan yang ketiga, menyayangi orang tua dengan sikap benar, lembut, dan sopan. Dan yang berikut, 4, mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, selalu bersyukur apapun keadaan keluarga kita. Nah, untuk anak-anak, kita coba membuka, semua pegang Alkitab, membuka dari Matius pasal yang 13, ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Ibu baca untuk kita semua. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di firman Tuhan di sini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling membenci, terutama dalam keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak. Dan selain itu juga di sekolah tempat kita belajar, dan juga masyarakat di sekeliling kita, tetangga kita, di tempat kita tinggal. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan untuk kita belajar pada pagi hari ini. Tugas kalian nanti akan menghafal dari Yohanes 13 ayat 34.
Sekali lagi ayat hafalan untuk kalian, Yohanes pasal 13 ayat 34. Terima kasih, dan sebelum kita tutup firman Tuhan, untuk kita belajar pada pagi hari ini, tugas kalian nanti akan menghafal dari Yohanes 13 ayat 34. Sekali lagi ayat hafalan untuk kalian, Yohanes pasal 13 ayat 34. Terima kasih, dan sebelum kita tutup firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam keluarga kami. Kami harus saling mengasihi, karena itulah perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami jika kami tidak melakukan firman-Mu. Berkati anak-anak yang ada di rumah di masa pandemi, mereka belajar online dan mereka tinggal di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka selama masih dalam COVID-19. Berkati bersama dengan orang tua mereka, dan Tuhan buat apa yang orang tua lakukan, kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa menutup pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, berbunyi, segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Guru Maria Bawan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senap hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Sebelum kita berdoa untuk berdoa penutup, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Terima kasih atas pertolongan-Mu dari rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Dan terima kasih atas persembahan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Untuk persembahan akan diambil oleh Ibu Guru setiap akhir bulan. Dan ingat teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M.
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dah.